Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillah fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd, fa inna khairal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa inna kulla bid'atin dalalah wa inna kulla dalalatin finnar. Saudaraku, dimanapun antum berada, semoga antum semua selalu dalam keadaan baik. Amin. Saudaraku, di antara pertanyaan yang sangat sering dilontarkan kepada anak adalah satu persoalan, yakni bolehkah seseorang saat dia sedang sujud dalam sholat, setelah membaca zikir-zikir dalam sujud, lalu dia berdoa dengan doa yang sesuai dengan kebutuhan pribadinya dan tidak dengan bahasa Arab. Misalnya dia karena belum bisa bahasa Arab, maka doa bebasnya, anak istilahkan saja ini doa bebas, dengan misalkan bahasa Jawa, bahasa Sunda, bahasa Indonesia, bahasa Inggris, bahasa Cina, atau bahasa apapun yang dia bisa. Nah, hal ini perlu untuk kita pahami. Maka, agar materi ini bisa lebih luas pemahamannya, lebih jelas, anak akan bagi materi ini dalam 6 pokok bahasan. Sehingga diharapkan nanti pembahasannya akan lebih sistematis dan lebih mudah dipahami insya Allah. Namun sebelum Ana memulai ke tiap-tiap pokok bahasan, maka Ana perlu ingatkan namanya fikih itu selalu saja akan ada perbedaan pendapat ulama. Maka dikatakan al-fiqhu huwal fahmu. Fikih itu pemahaman. Kalau Ana harus menyebut semua pendapat ulama, ini nanti sudah kajiannya berbentuk muqoronatul madzahib, perbandingan antar madhab. Kalau yang ini mungkin bahasanya dalam kelas-kelas khusus sangat bagus. Tetapi kalau di forum yang umum seperti ini, Ana akan lebih menyimpelkan saja dikarenakan kelas yang mungkin ikut ngaji berbagai kelas, berbagai tingkatan, berbagai tingkat pendidikan dan sebagainya. Maka Ana hanya akan mengangkat apa-apa yang Ana anggap paling kuat pendapatnya. Walau ada ulama yang beda pendapat ya, tapi Ana tidak akan banyak menyebut perbedaan pendapat di dalamnya ya, karena ini konsumsinya untuk kelas umum. Semoga antum bisa mengerti dulu persoalannya. Baiklah, kita akan langsung masuk sekarang pada pembahasan pertama. Yang telah dikenal untuk bolehnya kita doa bebas. Anak istilahnya pakai doa bebas. Maksudnya doa yang sesuai dengan keinginan pribadi kita sekalipun. Dalam sholat, yang dikenal oleh masyarakat kita umumnya di 2 tempat. Yang padahal sebetulnya ada tempat lain juga selain 2 tempat yang Ana sebut. Tapi biarlah karena ini yang sudah masyhur, ya, Ana akan memfokuskan di 2 tempat ini saja. Ya, yang pertama adalah saat sujud. Bahwa kita setelah sujud, saya ulangi, dalam sujud, setelah membaca zikir sujud, pada saat itu boleh. Dan bahkan dianjurkan kita berdoa dengan apapun
yang sesuai kebutuhan privasi kita sekalipun. Tentu doa-doa yang tidak mengandung dosa. Dalil masalah ini adalah hadis yang bersumber dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu yang mengatakan Nabi kita sallallahu alaihi wa alihi wasallam bersabda, aqrabu ma yakunul abdu min rabbih wa huwa sajid. Posisi terdekat seorang hamba atas Tuhannya, hal itu adalah saat hamba tadi dalam posisi sedang sujud dalam sholatnya. Fakthirud du'a. Karena itu, kata Nabi selanjutnya, perbanyaklah doa di saat sujud itu. Sahih Muslim 482. Hadis ini jelas menunjukkan dianjurkannya kita doa dan Nabi tidak membatasi doa apapun. Diperkuat hadis lain dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam sahihnya 479. Di mana Nabi kita mengatakan wa ammas sujud. Adapun kalau posisi kamu sedang dalam posisi sujud dalam sholat, fajtahidu fid du'a. Sungguh-sungguhlah, mantap-mantaplah kalian berdoa di kala itu. Mengapa? Faqominun ayyustajab lakum. Sebab doa di posisi itu amat berpeluang besar layak untuk dikabulkan. Ini hadis ini makin mempertegas benar bahwa salah satu doa bebas yang mustajabah salah satunya adalah dikala kita sedang sujud setelah membaca zikir-zikir sujud. Yang kedua adalah setelah kita selesai membaca tasahud akhir dalam sholat sebelum salam. Tapi ini ceritanya masih dalam sholat ya, belum salam. Jadi kita dalam tasahud akhir biasanya kita kan terakhir itu meminta perlindungan kepada Allah dari 4 perkara. Allahumma inni a'udzubika min adabi jahannam wa min adabil qabri wa min fitnatil mahya wal mamat wa min fitnatil masyihid dajjal. Nah, setelah itu sebenarnya kita dibolehkan saat itu berdoa dengan apapun kepentingan kita. Apa doa kita? Ada urusan pribadi apa? Boleh. Seperti nanti rinciannya akan dibahas di pasal sendiri. Ini masih pasal 1 ya. Mana dalilnya? Bahwa itu termasuk memang waktu utama juga dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu. Bahwa setelah Nabi mengajarkan ke sahabat singkatnya apa yang dibaca oleh seseorang tatkala tahiyat akhir, di ujung hadisnya Nabi mengatakan summa yatakhayyar minad du'a a'jabahu ilaihi fayad'u. Lalu silakan setelah kalian selesai baca tasahud akhir, ini makna bebasnya saja supaya gampang dipahami. Kau boleh, kata Nabi, pilih doa manapun yang kau inginkan dan berdoalah di saat itu dengan doa yang kau mau harapkan itu. Ini hadis ini sahih, riwayat Bukhari 835 dan Muslim 42. Hadis itu berlakunya bukan di tasahud awal, tapi di tasahud akhir sebelum salam. Masih tadi. Ini dipertegas oleh penjelasan Al-Hafidh rahimahullah. Ulama besar madhab Syafi'i sebagaimana terdapat dalam Fathul Bari juz 2 halaman 370, di mana beliau setelah membawakan hadis dari Ibnu Mas'ud tadi, yaitu tentang petunjuk Nabi tadi, silakan nanti setelah itu kamu doa pilih. Beliau mengatakan, annal musalli, sesungguhnya orang yang sedang sholat, yatakhayyar minad du'a
ma syaa yakun ba'da hadhil isti'adzah. Ya, dibolehkan baginya memilih doa manapun ma syaa, apapun yang dia maukan. Dan ini dilakukan ba'da hadhil isti'adzah, yaitu setelah kita membaca doa dari 4 perlindungan tadi. Allahumma inni a'udzubika Allahumma inni a'udzubika min azabi jahannam. Berlindung dari jahannam seperti yang biasa kita baca. Maka setelah berlindung 4 perkara, silakan katanya. Wa qoblas salam. Dan itu sebelum salam, kata Al-Hafidz juga. Ini diperkuat ya. Jadi ulama pun telah menjelaskan hal ini. Pembahasan bab pertama Ana anggap cukup. Kesimpulan memang termasuk waktu mustajabah berdoa dikala berdoa bebas, dikala sujud dalam sholat, dan dikala kita selesai membaca tasahud akhir sebelum salam. Pembahasan kedua, apakah berdoa bebas yang dimaksud tadi berlakunya untuk pihak mana saja dan dalam sholat apa saja? Apa khusus ini kalau sholat sunnah saja atau untuk makmum saja? Maka kesimpulannya, setelah Ana menelaah pendapat para ulama, kesimpulannya ini berlaku boleh doa bebas tadi baik sholat fardu maupun sholat sunnah. Boleh, di sholat fardu boleh, di sholat sunnah boleh, sholat waktu sendirian boleh, sholat waktu berjamaah juga boleh. Dikarenakan Nabi tidak menentukan tadi ini untuk sholat fardu, ini untuk sholat sunnah. Yang tadi silakan kamu berdoa saat sujud, ya perbanyaklah. Nabi tidak mengatakan sujud di sholat sunnah, sujud di sholat fardu, atau saat kamu sholatnya bagaimana, tidak. Pokoknya mah perbanyak ya. Jadi ini berlaku sholat fardu maupun sholat sunnah, yang sendirian maupun yang berjamaah. Tentu kalau yang berjamaah bagi makmum, andai kata setelah dia misalkan dalam sujud, setelah dia membaca zikir sujud selesai, imamnya lama sujudnya, makmum masih punya kesempatan. Setelah zikirnya selesai, imamnya belum, dia pengen doa sendiri, boleh. Itu bagi makmum. Ya, bagi imam, kalau bagi imam dengan syarat tidak boleh diperkirakan terlalu lama yang akan menimbulkan fitnah bagi makmum. Barangkali makmumnya ada yang terlalu tua, imamnya doa kepentingan pribadi sepanjang-panjangnya karena banyak masalah imamnya. Tentu ini akan memperberat. Jadi kalau bacaannya itu doa sekedar pendek, tidak diperkirakan tidak akan memperberat makmum, bagi imam pun boleh. Tapi kalau diperkirakan memperberat, tentu tidak boleh karena menimbulkan ya fitnah bagi para makmumnya. Pendapat ini adalah pendapat mayoritas ulama dari mazhab Maliki yang tadi Anda sebutkan, yang menyatakan berlaku bagi tadi pihak yang Anda sampaikan. Ini pendapat dari mazhab Maliki sebagaimana terdapat dalam Al-Kafi karya Ibnu Abdul Bar halaman 44. Pendapat Imam mazhab Syafi'i dan juga pendapat Imam Syafi'i itu sendiri rahimahullah sebagaimana terdapat dalam Al-Juz 1 halaman 138, dan pendapat ulama mazhab Hambali sebagaimana terdapat dalam Al-Mughni Juz 2 halaman 203. Bab kedua Ana anggap cukup. Sekarang kita masuk bahasan yang ketiga. Apakah, ini permasalahan ketiga, pokok bahasan ketiga, kebolehan doa bebas tadi itu doa khusus terkait kepentingan urusan akhirat saja. Seperti ya Allah, ya jadikan aku ini hambamu yang soleh, hamba yang istiqomah di atas sunnah. Pokoknya tema-tema agama saja. Ya untuk kepentingan akhirat saja. Atau boleh juga doa termasuk urusan duniawi. Ya misalkan
kita pengen, ya Allah, sudah lama anak tidak memiliki rumah. Misal kata contohnya, ya Allah, aku ini sudah lama tidak memiliki pekerjaan. Berikan kepadaku pekerjaan agar aku tidak terlalu lama jadi pengangguran. Misal kata. Jadi ini kan urusan duniawi nih. Boleh enggak gitu ya? Nih, maka jawabannya, saudaraku, tentu doa bebas yang terkait kepentingan agama kita pasti itu jauh lebih penting. Tapi juga boleh berdoa untuk urusan duniawi, masuk di dalamnya. Yang menunjukkan hal ini berlaku juga untuk perkara doa kita urusan dunia tadi. Ya, seperti kita pengen ditambahkan rezeki, pengen ya Allah ya agar lulus misalkan ya, atau kita ingin dapat kerjaan bagi yang belum dapat kerjaan ya. Itu boleh, doa apapun. Ini didukung beberapa perkataan ulama yang sangat terkenal. Di antaranya Imam Asy-Syaukani rahimahullah. Saat beliau setelah mengutip hadis dari Ibnu Abbas yang tadi ana bacakan di awal bahasan, yaitu Nabi setelah mengajarkan tasahud, di situ kan di ujungnya Nabi mengatakan silakan setelah itu kau pilih doa bebas. Maka kata Imam Asy-Syaukani rahimahullah, yakni min khairi dunya wal akhirah. Doa itu mencakup baik kebaikan untuk urusan duniawinya maupun akhiratnya. Lihat Nailul Autor juz 2 halaman 335. Jadi nggak ada apa-apa. Kita doanya minta tadi ya, pengen dapat kerjaan, pengen lulus, pengen misalkan kita belum punya rumah, ya Allah mudahkan urusanku, ya boleh. Walaupun urusan dunia, apalagi urusan akhirat. Dan Imam Nawawi rahimahullah bahkan mengatakan ini sudah kesepakatan ulama ya mazhab Syafi'i. Beliau mengatakan fattafaq asy-Syafi'i wal ashab ala istihbabi du'a ba'da tasyahhud was salati ala nabiyyi sallallahu alaihi wasallam wa qabla salam. Ulama Syafi'iyah dan teman-teman kami dari kalangan ulama-ulama Syafi'iyah telah sepakat disukainya doa setelah tasyahud, yaitu tasyahud akhir, dan membaca tadi sholawat wa qabla salam, sebelum salam ya. Qala Syafi'i wal ashab, berkata Imam Syafi'i dan teman-teman kami dari ulama mazhab Syafi'i, walahu ayyad'u bima syaa, boleh baginya berdoa dengan apapun yang dia maukan, min umuril akhirah, baik terkait urusan akhiratnya, wa dunya, maupun terkait urusan dunianya. Walakin umuril akhirah afdol, walaupun tentu kalau dia berdoa untuk urusan akhiratnya tentu jauh lebih utama. Tapi bukan nggak boleh, boleh ya. Lihat ini di dalam Al-Majmu' Syarah Muhadzab juz 2 halaman 452. Ini juga dipertegas oleh Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah. La ba'sa ayyad'u ar-rajulu bi jami'i hawaijih. Tidak mengapa seseorang ya berdoa bi jami'i hawaijih ya, sesuai dengan segala kebutuhan yang dia perlukan. Ini tentang waktu bicara tentang doa dalam sholat, yaitu waktu sujud maupun tasahud. Boleh katanya, la ba'sa, tidak mengapa. Ya, hawaiji dunya wa akhiratihi, baik itu hajat dunia maupun akhiratnya. Dunianya juga boleh. Wa hadza huwa shahih insyaallah. Dan ini adalah pendapat yang kuat insyaallah. Kata Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah, sebagaimana terdapat dalam Al-Mughni juz 1 halaman 393. Sekarang kita masuk pembahasan keempat. Apakah doa bebas tadi yang kita baca setelah baca zikir sujud ya, ataupun yang kita setelah baca Allahumma inni a'udzubika min adzabi jahannam, kita kan doa bebas nih namanya. Ya, yang ana maksud doa bebas itu tadi. Apakah doanya ini tetap harus sumbernya dari hadis gitu? Yang dari hadis Nabi ya. Tidak boleh doa ngarang sendiri gitu ya.
Maka jawabannya, tidak diragukan bahwa doa yang datang dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tentu yang paling utama. Kita tahu Nabi terkadang membaca doa-doa yang ini tidak dikatakan doanya di dalam sholat. Jadi namanya kalau dalam bahasa syariat, istilahnya dalam bahasa-bahasa ini doa mutlak gitu. Anda boleh membaca doa ini kapan saja. Dimanapun di tempat layak, di pasar, di kantor, sedang jalan, boleh di rumah, ya mutlak. Tidak ditentukan doa ini dibacanya kapan, jam berapa, apa. Ya sebagai contoh, Nabi, salah satu doa yang sering kali dilakukan oleh Nabi di berbagai kesempatan, ini tidak ditentukan waktunya, yaitu beliau doa Allahumma inni a'udzubika minal ham wal hazan wal az wal kasal wal bukhl wal jubn wa dhala'id dain wa ghalabatir rijal. Ya Allah, aku mohon kepada Engkau, berlindung kepadamu dari rasa sedih hati yang menyusahkan jiwaku, rasa lemah, rasa malas, rasa penyakit bakhil, juga dari jiwa pengecut penakut, serta dola. Nah ini wa dola ad-dain, ya dola ad-dain, dari terlilit hutang yang banyak, wa ghalabatir rijal, dan dari penindasan orang padaku. Ini doa ini dibaca Anda boleh. Kita mau doa ini kapanpun, ya sepuasnya. Mau satu, nggak ada batasan hitungannya dan kapan saja. Ini sunnah. Sahih Bukhari 2893. Nah, maka kalau ada di antara kita, misalkan kita ini punya masalah pribadinya terkait dengan banyak hutang, yang utama dia baca doa ini. Sebab di dalam doa tadi ada tentang terkait dola idain. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari banyaknya hutang yang menimpa aku. Ya, akan lebih utama doa ini, perangkat doa ini yang dibaca. Dia hafalkan, ya, walaupun tadinya doa ini doa di luar sholat, tapi kalau kita pengen doa spesifik terkait khususnya urusan hutang, akan lebih baik baginya jika membaca doa semacam ini. Ini yang disebut doa yang ma'thur dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Demikian pula andai kata tadi kita ini sedang ditekan oleh orang, diancam-ancam, enggak tenang jiwanya, ya boleh doa tadi bisa dipakai. Sebab di ujung hadis tadi wa ghalabatir rijal, penindasan. Ya, kita sedang ditakuti, ya udah pakai doa ini yang datangnya dari Nabi SAW, lebih selamat itu. Ya, ini kalau sudah dipahami. Makanya Ibnu Taimiyah rahimahullah berkata, wa yanbaghi lil khalqi ayad'u bil adiyah asy-syar'iyyah. Disukai ya bagi kita ini berdoa dengan doa-doa yang syar'i, yaitu yang datang allati jaa bihal kitabu was sunnah, yang datangnya dari doa-doa yang dari Quran dan sunnah, tentu yang paling baik. Ya, kata Ibnu Taimiyah rahimahullah dalam Majmu' Fatawa juz 1 halaman 346. Itu pembahasan keempat. Sekarang pembahasan kelima. Ustaz, kalau sekarang saya begini ngakalin doa yang dari Nabi panjang-panjang, Ustaz. Ya, yang bahasa Arab itu dapat. Dan saya suruh ngapalin lagi ya berat loh, Ustaz. Boleh nggak kalau gitu kita milih aja doa yang ringkas, yang bukan dari Nabi, singkat gitu. Artinya yang tidak maksud dari Nabi. Seperti kalau orang dia pengen sedang berupaya pengen punya rumah yang luas, pengen dia punya rumah, pengen kalau doa cari dulu doa dari Nabi untuk minta rumah yang luas yang mana ya? Carinya kan repot lagi, Ustaz. Boleh nggak kalau disingkat aja Allahumma rzuqni darul qawra misalnya. Ya Allah, anugerahkan bagiku darul qawra, ya, rumah yang lapang. Udah segitu aja misalkan. Walaupun doa ini kan nggak pernah diucapkan Nabi nih. Ya, hanya saja kalau bahasa Arabnya begitu. Ya, atau kita ini pengen berkebun, pengen punya kebun gitu, kita pengen sukses, kita ini kerjanya lagi berkebun, pengen kebun kita ini sukses,
ya, sehingga kebunnya bagus. Kita lalu berdoa kepada Allah, misalkan dengan bahasa Arabnya, Allahumma rzuqni bustanan aniqa. Ya Allah, anugerahkan bagiku bustan, kebun aniqa, ya, yang luas. Boleh nggak? Padahal doa ini yang nggak pernah diucapkan Nabi, gitu. Yang nggak ada di zikir-zikir Nabi, doa begini yang nggak ada, ya. Atau mungkin kita mohon maaf, anak laki-laki pengen dapat fulana agar dia jadi istri anak. Kalau anak, ya, belum punya istri, atau kalau yang mau poligami, ya, pengen lagi. Lalu kita doa kepada Allah, Allahumma rzuqni fulana. Ya Allah, semoga si fulana dia bisa jadi istriku, ya. Boleh nggak? Kan doa begini nggak ada nih, ya. Ya, dan doa-doa lain lah yang kalau bahasa Arabnya seperti tadi, yang tidak ada nih di hadis, memang nggak ada. Nah, maka jawabannya, pendapat yang kuat tadi ulama sebutnya Allah pendapat ini, tapi ada yang ngambil yang langsung aja supaya mudah dipahami, ya. Pendapat yang kuat boleh. Mana dalilnya? Mengapa Anda meyakini pendapat ini lebih kuat boleh? Dalilnya ada beberapa. Pertama, Abu Sholih rahimahullah mengisahkan dari sebagian sahabat Nabi. Kalau singkatnya begini, jadi pada suatu ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketemu dengan seseorang, ya, yang telah selesai sholat, Nabi tanya, kamu tadi waktu sholat itu apa yang kau baca? Dijawab, ya saya baca singkat kata, saya terus baca tasawuf, gitu, tahiyat. Terus apa itu? Kamu ajkal, wa aqulu Allahumma inni as'aluka al-jannah wa a'udzubika minan nar. Lalu aku pun berdoa, ya Allah, lindungi aku, ya, dari azab neraka, ya, yaitu aku minta padamu, ini as'aluka al-jannah, aku mohon padamu surga, dan aku juga minta kepadamu wa a'udzubika minan nar, jauhkan aku dari neraka. Terus setelah itu kemudian si laki-laki ini jawab, lalu aku ini berdoa yang lain, katanya. Tapi doaku itu yang aku ketahui, ya, karena aku pernah melihat engkau sendiri pernah doa dengan bahasa yang tidak aku pahami doa apa, dan aku juga pernah sholat di belakang Mu'adz, ya, ini nanti di penjelasan lama di Tuhfatul Afadi dan kitab-kitab syarah, ya. Juga Mu'adz radhiyallahu anhu saat itu setelah tasyahud, beliau doa dengan bahasa yang tidak dipahami, gitu. Aku tidak mengerti ini apa. Amma inilah usinu dan danata wala dan danata Mu'adz, ya. Jadi doa pribadi masalahnya. Jadi nggak tangkap ini doa apa. Bergumam, masalahnya suaranya itu nggak jelas. Kalau waktu Allahumma ini yang perlindungan itu jelas, tapi pas doa yang pribadi kan nggak ketika ini doa apa, ya. Maka kata Nabi Sallam, haulaha yudandi, ya. Maka kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, ya, maka itu intinya doa yang demikian tidak mengapa. Boleh hal yang demikian. Hadis riwayat Abu Dawud 792, kata Syekh Mukbil rahimahullah dalam As-Shahihul Musnad 1475, sahih atas syarat Bukhari dan Muslim. Sisi pendalilan hadis tadi, Nabi memberikan izin pula seseorang ini berdoa dengan tadi yang bergumam kan nggak jelas nih apa ini, karena menyangkut kepentingan pribadinya, boleh. Yang kedua, Urwah bin Zubair. Kita tahu Urwah bin Zubair ini seorang, ya, sahabat Nabi. Ayahnya sangat terkenal. Ayahnya orang utama, yaitu Zubair bin Awwam. Dan ibu beliau nggak tanggung-tanggung, Asma binti Abu Bakar radhiyallahu anhu. Jadi sahabatnya Zubair namanya. Ayahnya sahabat senior, ibunya adalah Asma binti Abu Bakar, orang-orang utama semua, dikenal amat rajin ibadah. Beliau juga ahli fikih, ya, di zamannya ahli qiraah dan sebagainya. Beliau pernah berkata, inilah ad'uallahu fi hawaijihi kul fis shalah.
Aku ini benar-benar berdoa untuk segala kebutuhanku. Dalam sholat ini aku selalu minta kepada Allah. Di sholat, dalam sholatku. Hatta fil mal. Bahkan sekalipun dalam urusan garam katanya. Aku minta garam pun kepada Allah waktu sholatku. Tentu tidak ada dalil doa zikir dari Nabi, doa ya Allah berilah aku garam, ya itu ya, nggak ada yang maksur gitu. Tapi sahabat yang mulia tadi, ya Zubair bin Awwam radhiyallahu anhu, sampai pun dalam urusan garam, aku minta kepada Allah dalam sholat, yaitu doa yang terbaik tadi waktu sujud maupun di tasahud akhir. Ya, ini bisa dilihat dalam Al-Mudawana juz 1 halaman 102. Al-Hasan rahimahullah juga berkata, "Ud'u fi sholatika bima badalak." Mintalah kepada Allah dalam sholatmu apapun yang kau anggap perlu. Lihat Al-Musannaf juz 1 halaman 297. Apapun. Ya, urusan kerjaan, urusan pengen dapat istri yang baik, yang soleh, yang cocok dengan hati kita, urusan pengen dapat ya dulu apa saja silakan boleh. Ya, ini kata Imam Al-Hasan. Dan ini juga pendapat dari sejumlah ulama salaf, Ibnu Mas'ud, Asy-Sya'bi, Aun, Abu Musa dan lain-lain. Rahimahumullah alaihi ajmain. Lihat di Al-Musannaf juz 1 halaman 297. Makanya dari sini anak mengatakan boleh kita berdoa ini dalam posisi sujud setelah zikir yang biasa kita baca, lalu kita bacanya doa bebas walaupun yang tidak datang dari Nabi. Walaupun tadi ya, kalau yang bisa menghafalkan dari Nabi tentu itu yang lebih utama. Tapi kalau pun tidak, ya tidak mengapa. Kalau sudah dipahami ini, kita masuk pembahasan ke-6. Ini pembahasan inti yang paling antum sering tanyakan. Ustaz, jika doa bebas itu tidak dengan bahasa Arab, nih, karena saya Ustaz ngapalin doa yang dari Nabi terlalu panjang, nggak apa-apa. Ya, ngapalin yang udah doa bahasa Arab yang pendek, yang nggak pendek juga nggak bisa Ustaz, saya nggak ngerti bahasa Arab. Jadi saya bisanya cuma pakai bahasa sendiri nih, yang Jawa-Jawa, yang Sunda-Sunda, yang Padang-Padang, yang Amerika-Amerika, Cina-Cina misalkan. Ya, boleh nggak Ustaz? Jadi misalnya saat sujud, setelah kita subhanallahumma rabbana wa bihamdika allahumma ighfirli atau subhanallah a'la, lalu kita ngomong, ya Allah, kalau yang bahasa Indonesia, aku mohon, aku ya Allah sudah lama ya belum dapat kerjaan ya Allah. Kita mengucapkan dalam sujud tadi, tolonglah saya ya Allah, mudahkan urusanku, berikanlah jalan kepadaku agar aku dapat pekerjaan. Kalau seorang suami dengan istrinya sedang bermasalah, dan juga dalam sujudnya doa, misalkan ya Allah, berilah jalan keluar atas masalah yang sedang ada pada keluargaku. Ya, atau orang yang pengen lulus, ya Allah, semoga aku bisa lulus ujian kali ini. Ya, atau orang yang tadi pengen punya rumah, apa pokoknya doa apapun tadi sampai berurusan garam tadi. Ya, cuma bedanya kalau tadi kan contohnya karena kasus orang Arab berbahasa Arab. Nah sekarang kita masalahnya bahasa Arabnya nggak bisa lagi. Hatta yang pendek ngarangnya nggak bisa Ustaz. Jadi kita maaf bisanya pakai bahasa-bahasa yang kita aja lah. Boleh nggak? Jawabannya, jika memang kita tidak memiliki kemampuan itu, maka pendapat yang rajih insya Allah boleh. Boleh. Walau mau dengan bahasa Jawa. Ya Allah, jaluk apa ini ya, maaf ya, kalau ini yang orang Jawa, anak-anak orang Indramayu ya. Ya Allah, jaluk rumah bagus, mungkin tidak enak yang gue. Ya kalau bahasa Indramayunya itu begitu. Kalau tadi anak terjemahkan, ya Pak tadi bahasa Indramayu. Ya Allah, minta rumah yang enak dipakainya gitu. Nah, lalu dengan bahasa Jawa, karena bahasa Indonesia juga repotan lagi. Gak apa-apa. Mengapa? Seperti kata Ibnu Taimiyah rahimahullah, ya dalam prinsip umum ini Ibnu Taimiyah masih bicara prinsip umum tentang doa. Wa du'a yajuzu bil arabiyyah wa bi ghairil arabiyyah. Doa itu dibolehkan baik dengan bahasa Arab maupun bukan bahasa Arab. Mengapa?
Wallahu subhanahu ya'lamu qasdad da'i wa muradahu wa illam yuqawwim lisan. Karena Allah Ta'ala selalu mengetahui tujuan dan keinginan orang yang berdoa, ya, walaupun bahkan yang tidak diucapkan dengan lisan. Jangankan dia masih ngomong dengan lisan, gerakan hati aja Allah ngerti, apalagi baru bahasa Cina, bahasa Inggris, bahasa Jawa, bahasa Sunda, semua pada dasarnya dari Allah. Jadi tidak mengapa. Ini kaidah dasar dalam doa, ya. Itu. Ini kata Ibnu Taimiyah rahimahullah dalam Majmu' Fatawanya juz 22 halaman 489. Dan beberapa fatwa ulama yang memperkuat masalah ini, Ana akan cuplikan pendapat dari ulama-ulama, terutama ulama kita mutaakhirin. Satu, fatwa Syekh Abdul Karim Al-Khudair hafizahullah. Beliau ini lahir tahun 1374 ya, dan insya Allah beliau ini masih hidup, semoga Allah panjangkan umurnya. Beliau ini seorang yang sangat cerdas ya. Dalam tesisnya aja beliau sampai membuat satu karya tulis Al-Hadis Ad-Da'if wa Hukmul Ihtijaj bih. Hadis lemah dan hukum berhujjah dengan hadis lemah. Boleh tidak, itu tesisnya ya. Dan beliau ini berhasil meraih gelar doktor ya, karena sangat bagusnya bahasan dalam tesisnya ya. Nah, itu sekilas tentang beliau ya. Dan saat ini beliau menjadi anggota senior Hay'ah Kibarul Ulama ya. Beliau masuk Hay'ah Kibarul Ulama Saudi ya. Saat beliau ditanya, ana la uhaddis al-arabiyyah wa uridu an atuwahin as-salah ya. Ada orang yang tanya, ya Syekh, saya ini tak bisa ngomong dengan bahasa Arab. Sementara saya ini katanya ingin doa dengan doa yang panjang karena sholat sendirian. Di situ disebutkan, misal waktu aku tahajud, hainama yakun sujud tawilan. Ya, karena sholat sendirian kan bebas, ya nggak ada makmum. Saya sholat sujud sendirian, saat sujud saya pengen doa yang lama nih, ya. Hal yajuzu li an adua bilughati hatta, ya, apakah boleh pada saat itu, ya, karena ini bukan orang Arab nih, aku berdoa dengan tidak menggunakan bahasa Arab karena saya belum sempat belajar bahasa Arab dan sebagainya, belum menguasai lah, jadi doanya yang saya mengerti. Maka dijawab oleh Syekh Abdul Karim Al-Khudair, na'am, yajuz ay yad'a bi ghairi al-arabiyyah liman la yastati an yatakallam biha. Benar, boleh bagi seseorang berdoa dengan bukan bahasa Arab bagi yang belum bisa. Ya, bagi yang belum bisa untuk berbicara dengan bahasa Arab. Lakin alal muslim, tapi tetap ingat, wajib bagi setiap Islam ayat ta'allam minal arabiyyah, wajib belajar bahasa Arab minimal sekedar untuk menjadikan ibadah makhluknya benar, minimal ya. Kayak baca kan, kalau kita ibadah semua dalam bahasa Arab masalahnya, dan minimal belajar itu wajib ya. Tapi kalau yang tadi doa-doa yang bebas, kalau kau memang belum mampu bahasa Arab boleh, kata Syekh Al-Khudair. Lihat di situs Islam yang diasuh oleh Syekh Al-Munajjid, nomor artikel 4337. Sekarang fatwa Lajnah Daimah, ulama besar Saudi. Ditanyakan, ma hiya kaifiyah ad-du'a? Wa hal yajuzu lil insan ay yad'a da'atu fi salat ay lughah sya'a? Ya, maksudnya apakah seseorang, bagaimana cara kita berdoa? Apakah boleh seseorang itu berdoa dalam sholatnya ini itu dengan doa yang sya', yang dia mampu gitu, nggak dengan bahasa Arab? Maka dijawab, ya, wa yad'ullaha fi sholatihi wa fi ghairi sholatihi bil lughatil arabiyyah wa bi ghairiha min al-lugha ala hasbi ma yatasayyad ala hasbi ma yatayassar la. Ya, boleh seseorang itu berdoa kepada Allah baik di sholatnya, dalam sholat ya, dalam sholat itu tadi kasusnya dalam terutama sujud dan tasawuf akhir tadi ya, maupun di luar sholat, baik dengan bahasa Arab wa bil ghairiha, dan juga dengan bahasa yang bukan bahasa Arab, yaitu minal lughat ala hasbi ma yatayassar la, dengan bahasa yang dia mudah paham, boleh, kata Lajnah Ad-Daimah
Ya, nomor fatwa 5782. Bahkan dalam fatwa nomor 6348 lebih spesifik. Ya, ini masih fatwa Lajnah Daimah. Ya juzu li syakhsin aidan Allah Jalla wa Ala, dibolehkan bagi seseorang untuk berdoa kepada Allah Azza wa Jalla bil lughah allati ya'rifuha, dengan bahasa yang dia mengerti, min lughatin arabiyyah, baik itu bahasa Arab au Inggrisiyah atau bahasa Inggris, au urduyah, bahasa Urdu, au ghairiha minal lughat. Ya, mau pakai bahasa Urdu boleh. Ya, kalau kita di sini Indonesia, bahasa Indonesia boleh. Ya, bahasa daerah boleh. Au ghairiha minal lughat, atau bahasa-bahasa lainnya boleh. Ya, ini difatwakan oleh fatwa Lajnah Ad-Daimah Saudi Arabia. Dan semoga apa yang Anda paparkan ini sudah 6 pembahasan. Ya, semoga bisa menambah kemantapan ibadah kita dengan kita tahu dalil-dalilnya, perkataan para ulama. Walau sekali lagi tadi selalu ada khilaf para ulama, tapi yang Anda bawa adalah apa yang Anda yakini itu lebih kuat. Paling tidak sampai saat ini Anda menyampaikan, Anda menganggap pendapat itu paling rajih insya Allah. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Akhirnya kita tutup kajian kali ini dengan berdoa kepada Allah. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassallallahu ala Muhammadin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.